Sosok petinggi Polri yang coba tutupi kasus tewasnya Brigadir J terungkap, bukan Irjen Verdi Sambo. Dari pihak yang berkehendak membuka, tapi kan ada juga pihak yang berkehendak menutup toh. Presiden mengamanatkan membuka seterang-terangnya, tapi ada juga makhluk-makhluk tersembunyi yang terus berusaha menutup. Maka oleh karena itu saya minta pertanggungjawaban dari Brigadir Jenderal itu. Itu siapa Pak Brigadir Jenderal? Inisialnya A. Maka tidak ada alasan lagi untuk tidak menyatakan dia sebagai tersangka. Cuma memang yang jelas tersangka perencanaan pembunuhan berencana atau tersangka apapun, tapi intinya tersangka menghilangkan nyawa orang minimal, ya kan? Karena dia memang menghilangkan nyawa orang. Kemudian saya minta pertanggungjawaban karena ini sangat mengecewakan kan begitu ya. Maka jenderal itu mengatakan, saya juga bingung bang, juga silakan koordinasi dengan Kapolres. Bapak, ini alasan mereka Kapolres itu kan pangkatnya AKBP, jauh di atasnya adalah jenderal. Pasal 17 itu bahwa keterbukaan informasi publik itu sifatnya juga adalah pengecualian dan limitatif. Ya karena untuk proses penyelidikan dan penyidikan nanti yang dibuka hasilnya ini adalah di persidangan. Lalu saya katakan mana ini yang sudah kita sepakati semua dilanggar, seperti misalnya akan ada CCTV buat keluarga, kemudian keluarga boleh melihat prosesi otopsi dan visi barang keluarga boleh memfoto dan memvideokan, tapi semua hak-hak itu dibatalkan. Petinggi Polri yang dimaksud ternyata bukan Kadif Propam nonaktifkan Irjen Verdi Sambo. Kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, menyebut bahwa petinggi Polri tersebut berpangkat Brigadir Jenderal atau Brigjen. Sosok petinggi Polri berpangkat Brigjen itu disebut berusaha untuk menutupi kasus tewasnya Brigadir J, ajudan Irjen Verdi Sambo. Kamarudin Simanjuntak pun heran. Pasalnya Presiden Jokowi saja memerintahkan agar Polri mengungkap kasus kematian Brigadir J. Kami terus berunding, kita terus berusaha membuka. Tapi ada pihak juga yang berkehendak menutup-nutupi. Presiden mengamankan membuka kasus Brigadir J seterang-terangnya. Tapi ada juga makhluk-makhluk tersembunyi yang terus berusaha menutup, papar Kamarudin Simanjuntak. Maka dari itu, Kamarudin Simanjuntak meminta agar petinggi Polri berpangkat Brigjen itu segera bertanggung jawab. Oleh karena itu, saya minta pertanggungjawaban kepada Brigadir Jenderal itu. Tegas Kamarudin Simanjuntak. Lantas siapa sosok petinggi yang disebut-sebut berusaha menutupi kasus Brigadir J? Kamarudin menyebut petinggi Polri itu bukanlah Kadif Propam Polri nonaktifkan Irjen Verdi Sambo, melainkan sosok berinisial Brigjen A. Itu siapa Pak Brigadir Jenderalnya? Tanya wartawan. Inisialnya A, papar Kamarudin Simanjuntak. Lantas, Kamarudin Simanjuntak mengungkap aksi Brigjen A yang disebutnya sudah berusaha menutupi kasus kematian Brigadir J. Janji-janji manis sosok petinggi Polri kepada keluarga soal penyelidikan kematian Brigadir J nyatanya cuma di bibir saja. Seperti katanya keluarga bisa melihat CCTV. Keluarga disebut bisa melihat prosesi otopsi ulang. Keluarga boleh meliput dan memvideokan, tapi semua hak-hak itu dibatalkan, tutur Kamarudin Simanjuntak. Maka dari itu, kuasa hukum Brigadir J dengan tegas menuntut pertanggungjawaban Brigjen A. Saya minta pertanggungjawaban karena ini sangat mengecewakan, tegas pengacara Brigadir J. Sang pengacara pun heran sosok Brigjen A itu telah meminta keluarga Brigadir J untuk koordinasi dengan Kapolres yang justru pangkatnya lebih rendah. Karena jenderal itu mengatakan, saya juga bingung bang, silahkan koordinasi dengan Kapolres, ungkapnya. Kapolres itu pun pangkatnya AKBP, jauh di atasnya jenderal, tambahnya. Saya sempat tanya ke Kapolresnya, dia bingung, kok jadi ke saya bang, jenderalnya saja bingung, apalagi Kapolresnya, ucap pengacara Brigadir J lagi. Sosok pengacara Brigadir J bukan Baradae, tapi masih ajudan Verdi Sambo. Sebelum tewas, Brigadir J disebut sempat mendapat ancaman dari seseorang. Ancaman yang diterima Brigadir J disebutkan Kamarudin Simanjuntak sampai membuat korban menangis ketakutan. Ancaman itu dimulai sejak Juni 2022 hingga sehari sebelum Brigadir J tewas, yakni pada Kamis 7 Juli 2022. Bahkan Kamarudin Simanjuntak menyebut memiliki bukti rekaman elektronik terkait adanya ancaman tersebut. Menurut Kamarudin Simanjuntak, Brigadir J sempat menyampaikan salam perpisahan kepada orang yang menjadi tempatnya bercerita terkait adanya ancaman ini. Brigadir J pun sempat curhat pada kekasihnya, Vera Simanjuntak, saat mendapatkan ancaman ini. Sosok pengancam Brigadir J ini disebutkan oleh Kamarudin Simanjuntak tergabung dalam skuad lama. Sosok pengancam juga termasuk satu di antara beberapa ajudan Kadif Propam Polri nonaktifkan Irjen Verdi Sambo. Bahkan sosok Kamarudin mengatakan
bukan Baradae yang melakukan pengancaman pembunuhan tersebut. Kamarudin Simanjuntak menuturkan squad lama yang dimaksud yang mengancam Brigadir J adalah seseorang berinisial D dan berpangkat brigadir. Kata Kamarudin, ia menduga Brigadir D inilah yang membuat Brigadir J ketakutan sampai menangis saat melakukan video call dengan pacarnya Vera Simanjuntak. Di mana kata Kamarudin, Brigadir D kerap mengancam akan membunuh Brigadir J. Diduga Brigadir D katanya adalah salah satu ajudan lainnya dari Irjen Verdi Sambo. Sebelumnya Kamarudin mengatakan bahwa Brigadir J atau Brigadir Yosua sempat pamitan kepada kekasihnya Vera Simanjuntak karena tahu akan dihabisi oleh apa yang disebut skuad lama. Semua itu, kata Kamarudin Simanjuntak, terekam dalam video rekaman saat Brigadir J melakukan video call dengan kekasihnya. Bahkan saat video call itu, katanya Brigadir Yosua memohon maaf dan meminta kekasihnya mencari pria lain sebagai pengganti dirinya nanti. Sekaligus menjelaskan bahwa dia akan pergi untuk selamanya karena akan dibunuh oleh para skuad lama yang pada kurang ajar, kata Kamarudin di laman Facebooknya. Mahfud MD, kita lindungi hak keluarga Brigadir J, Verdi Sambo dan Polri dengan cara membuka kasus seterang-terangnya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengatakan kalau pemerintah berkomitmen melindungi hak mendiang Brigadir Yosua. Bukan hanya Brigadir J beserta keluarganya, pemerintah juga berkomitmen melindungi hak Kadif Propam Polri nonaktifkan Irjen Verdi Sambo dan keluarga, serta pihak kepolisian. Ya, kita lindungi semualah. Yosua kita lindungi, hak-haknya dan keluarganya termasuk juga Pak Sambo dan keluarganya, dan Polri kita lindungi, kata Mahfud di kantor Kemenko Polhukam Jakarta Pusat. Mahfud menyebut kalau cara pemerintah melindungi seluruh pihak yang berkaitan dengan kasus polisi tembak polisi itu ialah dengan cara membuka seluruh fakta di balik kejadian tersebut. Nah, cara melindungi itu kita buka seterang-terangnya kasus ini, ujarnya. Di sisi lain, Mahfud juga meminta agar mengikuti arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menyelesaikan kasus secara transparan mungkin. Hal tersebut diminta Mahfud mengingat akal sehat dari masyarakat yang tidak dapat ditipu-tipu. Jadi ikuti saja arahan Kapolri bahwa ini akan dibuka secara transparan ke publik karena public common sense itu tidak bisa dibohongi.